Gila guys, lu tau gak, Badan Pangan Dunia kemarin baru aja memberikan peringatan kepada semua negara yang ada di planet bumi untuk bersiap-siap menghadapi krisis pangan yang bakal terjadi di tahun ini. Ngerinya menurut Badan Pangan Dunia ya, WFP ini ada 266 juta minimal manusia yang terdampak kelaparan ekstrim. Ngeri gak lu? 266 juta jiwa terancam mati kelaparan. Sampai mereka itu udah bikin list 47 negara yang bakal masuk ke zona gawat darurat. Nah, lu penasaran gak? Indonesia masuk gak sih ke dalam daftar 47 negara yang akan mati kiamat itu guys? Dan Indonesia udah siap belum menghadapi krisis pangan tahun 2026 ini? So kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out guys. Jadi teman-teman, ini resmi lo bisa lihat headline-nya di World Food Program. Ini Badan Pangan Dunia, jadi bukan ngadi-ngadi. Lu bisa lihat posternya segede gaban, ini udah resmi tahun 2026 mereka kasih peringatan. Di situ lu udah bisa lihat ada 260 juta manusia yang terancam kelaparan ekstrim di tahun 2026. Kok jumlahnya banyak banget ya 260 juta jiwa? Menurut lu gara-gara apa guys? Apakah karena El Nino, karena perang di Hormuz, atau karena perang di Ukraina? Enggak. Dia udah bikin perhitungan. Ternyata dari 260 juta jiwa ini yang merupakan dampak langsung karena perang di Timur Tengah itu 45 juta jiwa. Nah sisanya dari mana? Itulah yang tadi ada perang di Eropa, ada global warming. Terus sisanya apa? Selain konflik di Timur Tengah, ya mayoritas itu bakal mengalami krisis pangan ya karena daerah juga lagi perang. Lalu kan taunya perang itu cuma ada di Eropa, Ukraina, Rusia sama Timur Tengah. Enggak, sebetulnya dunia kita ini hari ini lagi banyak perang di mana-mana guys. Dan itulah penyebab utama krisis pangan. Yang kedua, jelas ya gara-gara perubahan iklim. Ya akhirnya lu lihat sekarang ada El Nino, nanti abis El Nino ada La Nina, ekstrim, topan, badai, typhoon, gempa bumi bakal makin ekstrim di mana-mana. Makanya nggak heran petani bakal jadi gagal panen. Makanya nggak usah heran kalau Badan Pangan Dunia udah wanti-wanti ini, gila nih. Dia ngelihat nggak bakal berakhir perang, nggak bakal berakhir yang namanya perubahan iklim, global warming ini. Dan yang ketiga, guncangan ekonomi, bakal terjadi perang bunga bro, krisis ekonomi di mana-mana yang membuat orang-orang jadi makin sulit buat beli makan. Mereka nggak punya daya beli, harga makanan melambung tinggi. So nggak usah heran kalau ada 260 juta jiwa manusia di planet bumi yang terancam kelaparan guys, ekstrim menurut Badan Pangan Dunia. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam guys, lu harus tahu dulu WFP, World Food Program ini apa sih? Apa yang namanya Badan Pangan Dunia? Jadi ini sebetulnya organisasi kemanusiaan yang paling gede di bawah naungannya PBB. So organisasi ini udah berdiri sejak tahun 1961. Yang menginisiasinya pertama kali itu Presiden Amerika Serikat saat itu namanya Dwight Eisenhower. Nah kalau lu lihat kayaknya tujuan mereka ini mulia guys. Mereka mau membantu menangani krisis pangan di negara-negara di planet bumi ini. Mereka menghapus kelaparan di muka bumi dan mereka mau membantu perbaikan gizi di seluruh dunia. Nah itu namanya juga orang bikin program, namanya juga presiden, dengan orang partai juga ya guys. Ujung-ujungnya kalau lu lihat kayak mulia, enggak juga, karena ujung-ujungnya ini masalah cuan, masalah duit. Ini propaganda Amerika Serikat. Kenapa? Kalau lihat WFP itu sebagai lembaga pangan dunia yang keren, yang hebat, yang netral, itu hoax guys, nggak ada itu. Tapi di sini gue mau kasih tahu lu guys, salah satu program propaganda yang paling seksi di level negara nih, high level program tipu-tipu, yaitu salah satunya program bantuan. Mau bantuan duit, bantuan kemanusiaan, bantuan bencana alam, bantuan pangan. Itu salah satu program propaganda paling high level. Kenapa? Karena contoh nih, FAO ini mencatat loh, organisasi Pangan dan Agrikultur Dunia, sama-sama di under PBB juga, di bawah PBB. Dia bilang apa? Lu bisa lihat di websitenya sendiri. Dia mencatat bahwa motif awal berdirinya WFP ini, Badan Pangan Dunia ini, bukan motif amal, cari pahala, nggak ada itu guys. Motif utamanya adalah buat menyalurkan kelebihan panen raya, surplus bahan pangan yang melimpah ruah di Amerika Serikat. Jadi di sini lu udah bisa lihat, nggak ada tuh ceritanya mereka itu berbuat baik sama kita, enggak. Yang ada apa? Petani-petani mereka upgrade. Tadinya macul-macul pakai cangkul, upgrade mekanisasi, pakai mesin otonomos, dan akibatnya panennya melimpah ruah. Tapi marketnya nggak siap. Banyak petani yang demonstrasi. Dan lu kalau mau menang pemilu di Amerika Serikat, lu harus bisa ambil hati petani. So gimana cara lu ambil hati petani? Lu beli itu hasil-hasil pertanian. Tapi nanti kalau pakai duit lu, pakai duit negara, lu bakal dimaki-maki sama rakyat lu. Lu nggak dicoblos lagi tahun depan. Dibilang, wah lu strategi lu biar dicoblos lagi lu. Pinter Eisenhower. Apa yang dia lakukan? Dia telepon budaknya dia di PBB,
Hello FAO, hello WFP, bisa lu bantu ini barang satu? Ada panen raya, petani-petani di sini bentar lagi melimpah ruah panennya, surplus gandumnya. Gimana caranya biar kita bisa buang ini barang ke luar negeri? Cari dong negara-negara miskin, negara-negara yang mau kolaps, kasih makanan itu biar petani Amerika Serikat bisa jual bahan makanannya. Lu beli ya bahan-bahan makanan dia. Anyway, apa yang terjadi? Ya petani di Amerika Serikat tambah happy dan tambah cuan. Tapi ini menciptakan dampak buruk juga. Lu jangan naif cuma terima itu sebagai hal yang mulia, enggak. Dalam konteks geopolitik lu harus curiga. Kok ada bantuan pangan? Kok ada orang yang cari sorga padahal hobinya ngebom negara lain? Apa kan nggak masuk akal? Lu harus bertanya-tanya, lu harus kritis. Apalagi ketika WFP itu berdiri, Amerika Serikat ya posisinya sedang surplus pangan sampai 83 juta ton. Surplus pangan Amerika Serikat saat WFP berdiri tahun 1961 itu gandum mereka surplus 38 juta ton, jagung 45 juta ton. Jadi kalau di total dari dua komoditas ini aja itu 83 juta ton. Kita belum hitung komoditas-komoditas dia yang lain, tapi dari dua ini aja udah 83 juta ton. Makanya lu gak usah heran kayak Indonesia pun sengaja dimanipulasi dengan program-program begini yang namanya program PL480. Kalau lu masih inget sejarahnya, gue udah pernah sharing. Nigeria hari ini makanan nasional di Nigeria apa? Stockfish, ikan kod. Dari mana? Norwegia. Kan goblok, tapi itu true story. Karena Norwegia apa? Kasih bantuan pangan, ikan murah, jumlah besar, lama-lama jadi adat istiadat Nigeria. Makanan mereka dikit-dikit sop ikan kod, mau ikan bakar, ikan kod bakar, ikan kaleng, ikan kod, semuanya stockfish itu dari Norwegia. Aneh, sama, gue juga aneh. Kemarin gue baru pulang dari Madiun, apa oleh-oleh khas Madiun? Bluder, kroti, bahan baku tepung terigu. Gimana ceritanya? Gue nggak pernah lihat orang nanam pohon gandum di Madiun. Lu bayangin udah berpuluh-puluh tahun itu jadi oleh-oleh khas di sana, padahal kagak ada pohon gandum guys di Madiun. Bisa ya? Bisa. Itu namanya program manipulasi guys, propaganda di tingkat tinggi, high level yang dilakukan oleh negara. Kenapa? Karena ada nama program PL480 di tahun 1950-an yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat khusus untuk memanipulasi negara-negara yang terbiasa makan beras. Negara-negara yang belum tersentuh gandum Amerika Serikat diinjeksi sama mereka, diguyur seolah-olah membantu memberikan bantuan pangan. Tidak, kita direkayasa genetik supaya terbiasa makan makanan produk hasil pertanian Amerika Serikat yang tidak bisa tumbuh di Indonesia dan sekarang jadi oleh-oleh khas. Jadi dari situ udah bisa lihat ya program PL480, program bantuan pangan Amerika Serikat itu juga cuman gimmick. Ujung-ujungnya apa? Cari simpati politik. Ujung-ujungnya apa? Buat obral, surplus, cuci gudang. Ujung-ujungnya apa? Buat bisa menang pemilu lagi di Amerika Serikat, mendapatkan suara petani. Sah nggak? Menurut gue sih sah-sah aja. Yang penting petaninya sejahtera. Iya dong. Yang nggak fair apa? Yang nggak fair ya petani kita jadi tidak sejahtera. Kita jadi biasa makan makanan produk pertanian negara lain. Dan ini terjadi selama bertahun-tahun di Republik kita guys. Petani kita jadi tamu di negara kita sendiri. Ngeri nggak? Ya ngeri. Tapi ya udah. Fakta itu udah kejadian dan sekarang kita bisa juga nggak ambil keuntungan yang sama? Bisa. Makanya kita bikin video ini. Jangan kita cuma jadi korban, jadi budak. Kita sekali-sekali jadi pelaku dong. Gimana caranya supaya Indonesia bisa ambil keuntungan dari WFP? Sabar guys, gue bakal sharing. Makanya lu jangan skip video ini karena di bagian akhir video ini gue bakal bahas detail gimana caranya mereka bisa masuk menjajah Indonesia. Pintu masuk pertama itu dari program bantuan letusan Gunung Agung di Bali guys. Jadi waktu itu tahun 1963 terjadi ledakan Gunung Agung yang dahsyat di Bali. Dampaknya sekitar 1.000 orang meninggal dunia. Di situ ada 316.000 ton bahan pangan yang hancur terkubur abu vulkanik. Kok bisa? Ya wajar aja, soalnya ada ratusan ribu hektar lahan yang nggak bisa ditanamin lagi. Nah dari letusan Gunung Agung itulah Amerika Serikat jadi dapat kesempatan buat masuk nebeng boncengin WFP untuk kasih bantuan puluhan ribu ton jagung dari Amerika Serikat ke Indonesia guys. Nah nggak berhenti sampai di situ, Indonesia itu punya sejarah panjang juga sama WFP karena kemarin ketika krisis moneter 1998, WFP itu juga datang juga ke Indonesia buat kasih bantuan pangan nilainya sekitar 90 juta dolar. Bantuan ini pun langsung diboncengin juga guys sama Australia yang pengen buang gandum ke Indonesia. Gila ini orang-orang bule nih, nggak habis-habisnya pengen memperbudak bangsa kita, memanfaatkan situasi krisis. Nah jadi dari situ udah bisa lihat lah Indonesia itu berulang kali menjadi negara resipien, negara yang begini tangannya, ngemis sama Badan Pangan Dunia. Malu nggak? Ya malu dong. Tapi untungnya ya hubungan Indonesia dengan WFP, dengan Badan Pangan Dunia itu sekarang masih berlanjut, tapi hubungannya udah lebih seimbang guys. Udah gak lagi kita jadi budak. Sekarang kita bahkan udah bisa jadi donor. Orang yang donatur, yang mendonasikan barang bantuan ke WFP. Kenapa?
Karena sejak tahun 2025 kemarin Indonesia itu udah bisa ngasih bantuan pangan ke 200.000 anak-anak sekolah di Afghanistan, lu bayangin. Gara-gara pemerintah Indonesia ngasih bantuan biskuit berton-ton, biskuit yang bervitamin tinggi ya, biskuit fortifikasi lewat WFP, nilainya itu lebih dari 50 miliar rupiah dalam bentuk bahan pangan loh. Kita bukan ngasih duit, kita ngasih makanan real. Jadi nggak bisa dikorupsi juga sama mereka. Berhenti sampai di situ? Tidak. Lu tau lah kemarin warga Palestina di Gaza itu banyak yang tertindas, banyak yang nggak bisa makan. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia kasih bantuan lagi tahun 2025 ke Gaza. 700.000 orang di Gaza bisa makan loh. Gara-gara apa? Gara-gara pemerintah Indonesia kasih bantuan pangan nilainya lebih dari 200 miliar lewat WFP ini. Makanya lu hari ini udah bisa bangga ketika negara lain di luar sana pada krisis pangan, bangkrut, bubar, Indonesia masih bisa berdiri bahkan menyumbang jadi donatur pangan ke negara-negara lain. Menarik nih. Tapi jadi orang baik itu bagus lah. Tapi kan lebih bagus lagi kalau kita bisa cuan ya, pakai gaya Amerika. Kenapa? Karena sampai tahun 2025 kemarin WFP itu udah ngasih bantuan. Dia udah punya klien nih, lebih dari 100 negara. Kondisinya krisis, dia kasih bantuan ke lebih dari 121 juta manusia di planet bumi ini. Jadi klien dia banyak. Jadi lu bayangin kalau dia jadi distributor beras lah ya. Udah bocor nih rencana gua nih. Ya mereka udah punya klien tetap si WFP ini. Dan ini kabar baik, karena tadi di awal video ini gua udah bilang WFP ngasih peringatan keras. 47 negara akan mengalami krisis pangan ekstrim. 200-an juta manusia bakal kelaparan. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman tahu, ini kan channel investasi terbesar di Indonesia, channel Benix ini. Dari sini lu udah bisa lihat kita bisa dapat potensi cuan. Ya, berbuat baik bagus, tapi bisa juga kayak Amerika Serikat. Kita manfaatkan si WFP ini buat jadi apa? Distributor besar kita, supaya hasil pertanian kita bisa masuk ke negara-negara luar itu dalam skala yang lebih besar lagi. Tapi ternyata dari 47 negara itu, banyak negara-negara tetangga kita yang di dekat Asia Tenggara aja ya, dekat kita itu ada Myanmar, itu ada Sri Lanka, itu ada Bangladesh. Itu bisa jadi klien kita. Belum lagi yang di luar sana tuh negara-negara konflik tingkat tinggi, contoh Sudan, Yemen, Palestina, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Kongo, Mali, Lebanon, Madagaskar. Itu semua wilayah-wilayah yang bakal terdampak. Ratusan juta customer guys yang bisa kita manfaatin. Kita bisa rubah kebiasaan mereka yang tadinya biasa makan roti, ini bisa jadi peluang untuk mereka makan beras perak dari Solok, Sumatera Barat, atau makan beras pulen dari Cianjur, supaya mereka terbiasa dengan Indonesia. Orang Nigeria aja bisa disulap, bayangin loh, orang Afrika disulap makan ikan kod dari Skandinavia, disulap sama Norwegia, bisa loh. Artinya kita juga bisa lakukan yang sama. Tapi jangan Indonesia yang jadi salesnya, suruh si WFP ini yang jadi sales produk pertanian kita. Pakai gayanya Amerika, gimana cara dia memanipulasi kita jadi budak gandum hari ini, budak tepung terigu. Gimana? Kasih beras kita harga normal aja, tapi apa skemanya? Lu bisa nyicil bunga 0%. Cicil lah 5 tahun ke depan. That's okay kan, kita orang baik, kita gak makan riba gitu kan. Kasih sama mereka itu, cicil 5 tahun. Dan di situ kita juga bisa dapat cuan lagi dari devisa guys. Karena banyak dari negara-negara Afrika itu yang mata uang mereka pakai US dollar. Kita kasih beras kita ke WFP, WFP nanti jual itu ke negara-negara miskin itu. Atau kita direct selling nih langsung ke negara-negara itu. Tuh udah keluar daftar kliennya. Kita bisa dapat penghasilan dalam US dollar. Contoh negara El Salvador, Zimbabwe, Somalia, Kongo, Palestina, Liberia, itu semua bayar pakai US dollar di sana guys. Artinya mereka bisa beli beras kita pakai US dollar. Dan ini penting buat para petinggi negara ini buat dengerin ini. Kenapa? Karena ketika WFP beri peringatan ada 47 negara bakal kolaps gara-gara krisis pangan akut, Indonesia justru masuk di daftar sedikit negara, daftar yang sangat kecil listnya nih, negara yang justru bakal swasembada pangan. Ketika negara-negara lain banyak yang akan kelaparan, kita malah panen raya. Happy bro, good news. Makanya gak usah heran ketika banyak negara yang kebingungan, bahkan tergopo-gopo mau cari-cari beras dari Indonesia. Indonesia justru lebih cerdas merespon badai krisis global ini. Makanya gue gak heran kalau Menteri Pertanian kita si Amran Sulaiman itu justru malah pede ngelihat laporannya WFP, pede ngelihat laporan Badan Pangan Dunia. Kenapa? Karena justru Indonesia sekarang sudah berada di jalur yang tepat untuk swasembada pangan. Terbukti iya,
Kemarin aja Malaysia datang ke kita, ngemis-ngemis minta beras kita. Apalagi kita sudah menyiapkan 5 komoditas utama guys, yang bisa kita jadikan sebagai benteng pertahanan kuat buat menahan gempuran krisis pangan dunia. Contoh beras, kita itu diprediksi bakal surplus 3,5 juta ton. Selain beras, kita kemungkinan tahun 2026 ini udah bisa nih swasembada jagung. Kita ada lagi minyak goreng, kita punya surplus itu udah sampai jutaan ton guys, khusus untuk minyak goreng. Jadi dari sini lu udah bisa lihat lah, Indonesia udah ada beberapa komoditas pertanian kita yang kita bisa bilang udah mandiri lah. So harapannya bisa mengurangi dampak kalau terjadi krisis pangan di planet bumi ini. Nah anyway, kenapa kita bikin video ini? Karena gue aware juga nih, kita punya lembaga namanya Bulog. Kita swasembada pangan jutaan ton, tapi gue ragu dengan kapasitas Bulog apa mereka memiliki kemampuan buat menyalurkan hasil panen kita. Karena lu udah tau lah, Bulog ini selama bertahun-tahun skillnya apa? Impor beras gitu loh. Terus mendadak disuruh jadi distributor beras, ya kagak paham mereka. Makanya lu gak usah heran ya, harga beras dari kemarin pun naik terus. Memang naiknya signifikan? Enggak sih, naiknya cuma 1%, 2%. But anyway, kita mau kan supaya beras hasil panen kita ini betul-betul bisa disalurkan dengan baik, dengan tepat guna. Ya makanya kemarin walaupun gue gak setuju dengan KDMP koperasi ya, tapi gue ada harapan kalaupun itu dijalankan, itu bisa jadi tempat sarana penyaluran barang-barang subsidi kita. Mau gas subsidi kek, mau beras subsidi kek, semua bantuan program pemerintah bisa jadi satu pintu ke sana. Harusnya jadi lebih mudah pengawasannya. Jadi agak lebih susah harusnya cawe-cawenya juga, itu sih harapan gua. But anyway, ini tidak mengeliminasi bahwa menurut Benix dari bertahun-tahun lalu udah bilang, walaupun Indonesia swasembada pangan, bisa jadi ada kemungkinan harga pangan malah naik. Kenapa? Karena kita nggak punya skill buat distribusi itu. Selama bertahun-tahun yang memiliki skill distribusi bahan pangan, oligarki supermarket, oligarki minimarket, oligarki beras, ya mereka yang tahu permainan ini. Jadi kita lumpuh di situ guys. Dan memang gue sebetulnya juga ada senangnya juga ya, kalau seandainya harga beras naik tapi di tingkat penggilingan harga gabah petani juga naik. Ya makanya gak usah heran banyak petani beras juga yang happy lah. Petani padi khususnya daerah Sulawesi, di luar Pulau Jawa ya, itu banyak yang happy. Karena ya sekarang ini tahunnya kita berbangga diri menjadi petani. Gue pun gak apa-apa bayar harga beras 1%, 2% lebih mahal di kota. Kalau memang teman-teman kita, saudara-saudara kita petani di pedesaan itu ya tambah cuan. That's okay. Dibanding kita memperkaya petani Amerika Serikat, petani Australia, buat apa? Cuman yang gue bete adalah kalau seandainya kita panen raya di mana-mana swasembada pangan masuk gudang Bulog, terus dia kagak ngerti gimana cara distribusiin itu barang, ujung-ujungnya apa? Busuk. Lu lihat nih. Padahal udah dari 2 tahun lalu gue wanti-wanti, gue yakin Indonesia swasembada pangan, tapi gue tidak yakin kita punya skill untuk mendistribusikan itu. Karena jangan sampai beras yang menumpuk ini jadi rusak ya, atau mutunya turun karena kebanyakan di stok di gudang dan kita nggak ngerti cara distribusinya. Nggak mau dong. Nah ada solusi sekarang nih guys, supaya kita bisa kurangin stok gudang kita tapi tetap cuan. Gimana caranya? Kita ekspor pakai pintu masuk WFP atau direct selling. Sebelum jadi realita, kita bakal keduluan. Lu tahu nggak kemarin sales beras Thailand itu udah yang namanya Perdana Menteri Anutin udah datang juga dia ke Malaysia. Karena dia ngelihat Malaysia datang ke Indonesia, ngemis-ngemis beras kita. Sekarang dia pergi ke Malaysia juga nawarin beras Thailand. Dia nyales banget ini orang nih. Ya oke lah, Indonesia juga bisa lakukan yang sama. Karena udah ada list 47 negara yang bakal kolaps, krisis pangan. Kita harus nih bisa ke sana, jualan direct selling sebelum menjadi kenyataan. Karena mereka akan mengalami krisis pangan itu dalam waktu 6-9 bulan ke depan. Kita harus rebut marketnya dari sekarang. Jauh lebih mudah ekspor dibanding kita distribusi sendiri di dalam negeri. Karena udah terkonsentrasi di gudang-gudang Bulog, tinggal dipuling aja ke kapal terdekat, ke pelabuhan terdekat. Kita kirim ke Burkina Faso, kita kirim ke Somalia, ke Lebanon, ke Palestina. So petani kita happy, barangnya tidak dibeli dengan harga murah, and negara Indonesia cuan, dapat devisa. Daripada beras kita rusak di gudang, ya gue gak mau, atau mutunya turun. Janganlah, bagus nih kita bisa ekspor. Makanya gue sangat-sangat seneng, gue sangat-sangat bangga kemarin dapat berita, ya Indonesia ternyata loh berhasil ekspor beras ke Malaysia. Wah lu udah bisa kepala tegak lah berdiri sekarang, Indonesia real, berarti memang bener Indonesia itu swasembada pangan bro. Makanya kemarin tuh ngaco tuh kalau ada profesor-profesor ahli besar, guru besar apalah yang bilang Indonesia gak mungkin bisa swasembada beras, gak mungkin. Nah, buktinya negara lain aja sampai datang ke kita mau impor barang kita loh. Lu butuh bukti apa lagi? Ngaco emang nih. Banyak orang-orang gila nih, stres. So dari sini teman-teman udah bisa lihat lah WFP ini dulu
memang menjadikan kita budaknya. Tapi sekarang kita udah berada di posisi yang sejajar. Kita udah pede guys, berdiri bukan cuma dengan Malaysia, tapi dengan Badan Pangan Dunia. Karena Indonesia udah bisa konsisten jadi donatur di sana. Ya kita udah swasembada pangan. Nah sekarang kenapa nggak kita balik? Kita yang lakukan program propaganda pangan ke negara-negara itu. Setuju nggak lu? Supaya rakyat kita tambah cuan, petani kita tambah sejahtera, dan negara Indonesia dapat devisa bro melalui jalur WFP. Ya atau ya kita direct selling kayak si Anutin, nyeles dikit lah bos-bos kita yang di atas sana ke negara-negara lain itu sebelum telat. Jangan sampai tunggu mereka dapat El Nino, krisis pangan, nanti udah telat. Anutin ini udah nyeles kemana-mana soalnya nih Perdana Menteri Thailand nih, kita jangan kalah lah. So teman-teman, lu setuju gak sih kalau Indonesia mengekspor surplus beras kita ke luar negeri? Atau justru lebih setuju pakai programnya Thailand tuh, kita ekspor pupuk urea kita ke luar negeri, ke Thailand. Terus mereka panen raya, kita nggak ada pupuk, kita jadi impor beras Thailand. Kan konyol banget ya. Jadi kita ekspor pupuk ke sana, terus nanti berasnya kita yang disuruh impor. Ini konyol juga nih penawaran Thailand. Ini sales ini harus belajar dulu nih jualan brosur sama Profesor S3 itu. Anyway, lu setuju gak sih dengan saran Benix? Kita harus manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, sebesar-besarnya. Mumpung WFP udah mengeluarkan sinyal gawat darurat. 47 negara, 260 juta manusia terancam kelaparan ekstrim. Dan beras kita bisa masuk menyelamatkan mereka. Setuju gak guys dengan ide Benix? Atau lu punya ide yang lebih baik lagi nih? Gimana caranya biar kita bisa tambah cuan, petani Indonesia tambah sejahtera, and negara kita dapat devisa? Share dong pandangan kalian, insight kalian di kolom komentar sekarang juga. Like and subscribe channel Benix sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.